Halo semua, balik lagi di channel Tontoku. Kali ini gua mau lanjut buat ngebahas Bakugan Sentai Boom Boom Jar. Jadi episode kali ini masih tergolong episode santai ya, tapi masih sangat menarik. Yaudah, langsung aja kita bahas Bakugan Sentai Boom Boom Jar episode ke-11. Yuk kita bahas. Jadi episode 11 ini diawali dengan Taiya yang datang ke suatu gedung perusahaan gitu ya, untuk bertemu dengan seorang bapak-bapak. Jadi si bapak ini memberikan sebuah misi pengiriman kepada Taiya, yang mana barang yang dikirim itu adalah sebuah boneka Bunrek. Jadi paket ini ditujukan untuk anak salah satu orang kepercayaannya si bapak itu, karena si anak itu akan menjalani suatu operasi ya. Karena si anak itu suka sama Boom Boom Jar, makanya si bapak ini ngirim boneka itu. Dan kenapa harus Taiya yang ngirim? Karena si anak ini juga suka sama mobil. Ya kita tahulah mobil Taiya kayak gimana kan. Dan siapakah si bapak ini? Ini juga bikin anggota Boom Boom Jar yang lain penasaran. Dan di sini dijelasin sama Ishiro kalau si bapak itu tuh bernama Naito Raita. Jadi dia adalah presiden perusahaan Lightning Tech. Jadi ini adalah suatu perusahaan besar dan berpengaruh di dunia. Dan sekitar 2 tahun yang lalu, si Bapak Naito ini membuat rancangan sistem atau teknologi yang ngebuat dia diincar oleh badan intelijen di seluruh dunia. Takut datanya dicuri, Pak Naito perlu orang yang bisa dipercaya buat mengirimkan data ini. Ya, Taiya lah orangnya. Cuma di sini gua gak nangkep nih. Data itu tuh dikiriminnya kemana? Di sini gak dijelasin. Tapi ya sudahlah. Dan bisa dibilang ini juga berarti misi pertamanya Taiya ya. Ya, membantu masa depan umat manusia. Dan ngelihat Pak Naito senang ketika misi ini selesai, membuat Taiya memutuskan untuk menjadi seorang pengantar barang. Dan Pak Naito ini juga merupakan mentor bagi seorang Taiya. Di tengah percakapan, para Boom Boom Jar tiba-tiba dihubungi oleh Mbak Shirabe ya, yang memberikan informasi kalau ada fenomena tak dikenal di udara dan memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Kita beralih ke para Hashirian, yang mana mereka memutuskan untuk libur dulu nih hari ini. Tapi tiba-tiba muncul seorang Hashirian yang menegur mereka. Jadi dia adalah kepala Korps Custom Hashirian, yaitu Komandan Cannonborg, yang muncul di preview kemarin juga ya. Dan sepertinya dia juga lah yang muncul di radarnya ISE tadi ya. Jadi alasan Kapten Cannonborg dikirim ke bumi juga karena ya Madrex yang udah dikalahin, dan para Hashirian ini yang belum dapetin gasolin setetes pun. Ini nih yang jadi alasannya. Dan dia pun langsung memerintahkan Dekota Rade, Itasha sama Yaruka buat nunjukin cara kerja mereka. Dan dibuatlah Kurumaju yang kali ini dari antena dan langsung membuat kekacauan. Dan kemampuan dari antena Guruma ini adalah mampu untuk mengendalikan gerakan orang-orang. Jadi gerakannya aja ya, karena para warga ini juga masih dalam keadaan sadar. Kedengarannya sih OP, tapi lu tahu apa yang pertama kali dilakuin? Ya sudahlah. Habis itu Boom Boom Jar pun datang, dan antena Guruma pun memerintahkan para warga tadi buat nyerang Boom Boom Jar. Dan di sini mereka pun cuma berusaha menghindari serangan mereka, karena gak mungkin juga kan mereka nyerang warga sipil. Sampai akhirnya Nejireta pun turun buat ikutan nyerang. Barulah Boom Boom Jar pada berubah. Dan di sini gue suka nih sama Henshin yang seperti ini. Jadi nggak menggunakan sequence seperti biasa, melainkan berubah langsung di tempat itu. Gue suka typical Henshin yang seperti ini karena lebih simple dan lebih epic aja gitu. Bisa berubah sambil bertarung, jadi nggak perlu berhenti dulu buat Henshin. Dan ini juga membuat ya sedikit banyak para cast-nya harus beraksi dalam wujud manusianya, dan ini poin plus. Ini juga bikin cara Henshin-nya jadi lebih variatif ya, dan kesannya tuh gak template. Keren lah. Pertarungan pun dimulai, hingga singkatnya antena dari Kurumaju ini ditembak sama Ishiro. Dan ini bikin para warga tadi kembali normal dan bisa untuk melarikan diri. Tapi
antena Guruma ini bangkit lagi dan bahkan malah jadi lebih kuat. Ini andil dari modifikasi yang dilakukan sama Kapten Cannonball tadi ya. Kemudian di tengah pertarungan, Mira, Ishiro, sama Joe kena serangan dari antena Guruma ini, yang bikin mereka juga dikendalikan sama si antena Guruma ini, hingga mereka malah balik menyerang Genba. Di posisi Genba yang terdesak, Taiya pun datang, karena sebelumnya dia juga ditelepon sama Bunchan kan pas Hasirian muncul. Ya biasalah, pahlawan datangnya belakangan. Kemudian pertarungan pun terjadi antara Genba dan Taiya melawan Mira, Ishiro, dan Joe. Dan perlu diakui nih, kalau adegan fighting di episode kali ini keren, asli. Walaupun singkat tapi gue puas banget. Banyak gerakan-gerakan yang memanjakan mata, dan untuk efek CGI-nya juga kelihatan pas. Jadi nice lah, mantep banget. Oh ya, di sini juga ada sedikit selingan, dimana Bun Red yang ngasih tahu Bun Pink kalau cara megang bum-bum handle-nya tuh gak gitu harusnya ya. Dan ketika mereka adu finishing, Taiya dan Genba pun menyadari sesuatu. Dan Bunchan pun ngejelasin juga kalau resonansi dari bum-bum changer dan bum-bum booster seharusnya bisa untuk memblokir sinyal dari antena Guruma. Jadi ya, simpelnya resonansi itu adalah proses bergetarnya suatu benda yang terjadi karena adanya benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama. Jadi mungkin di frekuensi tertentu ini bisa menghancurkan sinyal dan antena dari antena Guruma ini ya. Well, correct me if I'm wrong, karena gue juga gak terlalu memahami tentang hal ini ya. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya pemahaman lebih, boleh banget buat tulis di kolom komentar. Tapi ya, cara itu terbukti berhasil. Mira, Ishiro, sama Joe akhirnya kembali normal. Habis bum-bum jar kembali bersatu, ya udah, habis antena Guruma ya. Setelahnya ya seperti biasa, Yaruka ngambil gasolin dan adegan kejar-kejaran lagi. Udahlah, bagian ini di skip aja. Habis itu kita lanjut ke pertarungan raksasanya. Dan untuk pertarungan raksasanya sendiri menurut gue cukup nice di sini, walaupun memang ya seperti biasa cukup singkat. Tapi di sini keluar lagi bum-bum jar Robo Knight, dimana ini juga salah satu bentuk bum-bum jar Robo yang gue suka banget nih. Dan ya, akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh bum-bum jar. Hasirian pun gagal lagi dan gagal lagi. Akhirnya di sini ditunjukkan bahwa Dekotorade, Itasha sama Yaruka yang minta maaf ke Kapten Cannonball. Dan mulai sekarang, setelah dia melihat cara kerja mereka yang dinilai mungkin kurang efektif ya, maka mulai sekarang Kapten Cannonball yang akan mengambil alih komando secara langsung. Dan episode ini diakhiri dengan Taiya yang datang ke rumah sakit untuk nganterin paketan tadi ya ke si anak yang akan menjalani operasi. Dan mengejutkannya, di sini Taiya masih dalam bentuk Bun Red-nya, yang mana ya ini pastinya bikin si anak tambah seneng lagi. Dan episode 11 pun berakhir. Episode yang sangat menyenangkan ya bagi gua pribadi, karena sekali lagi ini masih tergolong episode yang santai. Jadi nikmatin aja lah. Tapi bukan karena ini episode yang santai terus bikinnya sembarangan. Tapi menurut gua Bum-Bum Jar episode ke-11 ini sangat nice banget ya buat ditonton gitu loh. Dari mulai fightingnya yang keren, itu poin plus banget buat di episode kali ini. Oh ya, di episode berikutnya para Bum-Bum Jar akan kedatangan Go On Red ya. Tapi gue gak tahu nih case-nya bakalan balik atau hanya voice only aja. Tapi ya ini juga patut dinantikan juga nih buat di next episode ya. So, gue ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton ya. Jadi menurut kalian gimana nih untuk episode ke-11 ini? Boleh banget buat tulis di kolom komentar. So, gue juga ada di media sosial yang lain ya. Di Instagram gue ada, di Facebook gue ada, di TikTok juga ada. Cuman kalau di TikTok kontennya beda ya dari konten yang ada di channel ini. Tapi ya cek aja lah, barangkali kalian suka. So, itu aja buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.